selama 1 bulan terakhir ini. Dari yang kemarin modul 1.1 yang sudah dijalankan praktik baiknya, yang pertama Bu, saya mau membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian membuat pembelajaran yang menyenangkan, kemudian juga melakukan aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan itu yang berkaitan dengan KHD adalah yang pertama mengikuti sebelum sapa pagi, kebiasaan. Terus setelah itu di kelas pada waktu itu saya mempraktekkan pelajaran mancing genetika. Itu di situ anak dikelompokkan. Kemudian juga di situ sebelum mulai itu ada speaking juga. Jadi anak-anak tidak membosankan, pelajarannya menyenangkan. Kemudian tindak lanjut untuk pendampingan dari yang sebelumnya seperti apa? Pendampingan tindak lanjutnya ya, kemarin itu kan saya fokusnya ke aksi nyata ya Bu ya. Tindak lanjutnya nanti setelah saya melakukan kemarin untuk keyakinan kelas itu nanti melihat ke depannya mengadakan evaluasi gitu Bu. Jadi tindak lanjutnya melakukan evaluasi dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Evaluasi seperti apa? Dengan pertama membuat kuesioner kepada murid, terus juga dengan rekansi jawab dari apa yang sudah saya lakukan. Capaiannya selama 1 bulan terakhir itu apa? Capaiannya 1, alhamdulillah saya sudah berusaha menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan hanya dalam pembelajaran saja, tapi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada pada murid gitu Bu ya. Bukan yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Dinar itu, jadi lebih ke yang bijak karena sudah mempelajari filosofi KHD tadi itu sudah lebih bijak ketika murid ada permasalahan seperti itu. Jadi tidak berusaha menghakimi apalagi memvonis, tapi lebih kepada pembimbingan. Ya. Berarti itu ada interaksi dengan orang tua dan guru pagi apa enggak? Itu Bu, kalau misalnya di sini kan kebetulan saya itu tidak mendapatkan tugas sebagai wali kelas ya Bu ya. Jadi kalau misalnya koordinasi melalui orang tua itu melalui wali kelas Ibu. Jadi kayak misalnya tadi ada anak yang ujian itu dia kebetulan waktu itu pernah izin keluar, tapi dia makan di luar itu ketika pelajaran saya. Nah setelah itu saya melakukan pendekatan sama dia. Terus respon dari wali kelasnya sekarang itu Jinan jadi senang dengan pelajaran Bu Rahma, termasuk dengan sayanya, dan orang tuanya juga sempat telepon, Miss makasih buat Bu Rahma gitu karena dia sudah membimbing Jinan seperti itu. Tindak lanjutnya yang pertama itu adalah melakukan refleksi. Ibu selalu melakukan refleksi, selalu meminta umpan balik seperti itu. Kalau refleksi seperti apa? Misalnya menanyakan dengan sejawat, menanyakan dengan murid untuk memperbaiki kegiatan ke depannya seperti itu. Berkaitan dengan murid nih, kita kan pembelajaran seperti kepada anak nih. Nah terus kalau anak-anaknya itu susah diatur atau nggak bisa ngikutin kita atau dia cenderung abai, nah itu gimana cara ngatasin? Nah yang pertama itu kan yang kemarin kita pelajari itu dalam proses restitusi ya Bu ya. Yang pertama kita menstabilkan dulu emosinya dia ketika dia melakukan kesalahan. Terus yang kedua kita validasi kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi saya juga berusaha untuk menanamkan keyakinan di kelas supaya anak itu ketika melakukan kesalahan motivasi buat bangkitnya itu bukan karena dia takut hukuman, tapi motivasi dari dalam diri dia sendiri seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan cara itu sudah berkali-kali tidak ada hasil, ya kembali nanti kepada kesepakatan aturan yang memang sudah ada. Tetap aturan yang ada itu kita jalankan ya. Iya. Tapi proses untuk si anak ini mencari solusi dari permasalahan dia tadi kita
kita dari dulu melalui restitusi itu. Ini judulnya terapi. Di sini kita depannya, terus di sini terus ini kegiatan PGP saya masukin di sini, tapi di sini baru yang belum semuanya saya masukin, baru kegiatan-kegiatan yang ini aja. Nah, kegiatan PI kita itu nanti kalau udah jadi bisa dimasukkan ke sini. Jadi pelaksanaannya, kemudian ngapain aja, produknya apa, nanti bisa dimasukkan ke dalam itu. Terus sementara baru ini aja sih Bu, jadi belum pegang banget ini mau ngerjain ini gitu. Jadi nanti di sini tuh saya niatnya selain nanti untuk PGP, saya juga mau masukin kegiatan pembelajaran juga. Jadi misalnya siswa itu nanti melihat mau buat apa buka di sini gitu. Sementara baru ini aja Bu. Itu yang lainnya belum ada di sini. Iya belum ada. Untuk catatannya gimana? Belum juga Bu, masih profilnya belum ada ya? Iya belum, harus dimasukkan profil di sini ya Bu ya. Nanti saya Jadi tambahin lagi. maksud saya di judul juga bisa gerak Guru Rahmawati umpamanya. Jadi kalau ini kan kelihatannya kayak semacam tampilan web ya, Iya, tapi web. bukan pribadi. Pribadi, Nah, tapi karena Bu Rahma itu ini yang diharapkan pribadi, mungkin langsung ada tampilannya itu profil kita gitu. Kemudian yang ditampilkan di sini adalah tulisan-tulisan pribadi ya, tulisan pribadi dan bukan yang diangkat dari buku atau dari LMS gitu. Jadi boleh kita dari LMS itu kita buat rangkuman, dan mungkin bisa dalam catatan gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah awal yang bagus. Nanti galerinya itu yang termasuk foto, video. Nah, foto-fotonya bisa berkaitan pembelajaran dari awal CGP, PI dan seterusnya tuh. Jadi udah kayak memang itu adalah etalase kita untuk pembelajaran kita sebagai CGP dari awal sampai akhirnya seperti itu. Mengenai instrumen proses pendampingan ini, hal apa yang menarik dari sesi pendampingan kita pada hari ini? Hal yang menarik adalah saya sangat senang karena pada saat pendampingan seperti ini saya dapat sharing mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di LMS, kemudian juga bisa bertanya kesulitan-kesulitan yang saya alami pada saat mengerjakan tugas-tugas. Baik. Kira-kira apa yang bisa ditingkatkan untuk pendampingan berikutnya? Yang ditingkatkan pada pendampingan berikutnya mungkin jadi bingung deh. Misalnya perlu saya bawakan contoh apa? Boleh pada saat pendampingan selanjutnya dibawakan contoh yang mungkin bisa jadi referensi untuk saya mengerjakan tugas seperti itu. Jadi contoh yang sudah ini. Nah, karena memang sebetulnya gini, kalau contoh itu kita bisa lihat di YouTube ya, kan banyak gitu kan contoh yang sudah dilakukan. Nah, mungkin lebih kepada contoh itu kita diskusikan ya. Kita diskusikan kira-kira nih kalau diterapkan di proyek saya harus seperti apa.